Halo Sobat Maslow, selamat datang kembali di channel Maslow World, channel seputar psikologi. Nah Sobat Maslow, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. So, stay tune. Topik bahasan yang akan kita bahas di dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus ada 3. Yang pertama yaitu kajian psikologis terhadap faktor genetika, keluarga, dan lingkungan. Yang kedua, konsep pendidikan inklusif. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran inklusif. Pada topik bahasan kajian psikologis terhadap faktor genetika, faktor keluarga, dan faktor lingkungan, kita akan diawali dengan pembahasan tentang fakta-fakta di dalam perkembangan yang akan dikaitkan dengan anak berkebutuhan khusus. Berikut penjelasannya. Nah, Sobat Maslow, jadi di dalam fakta-fakta dalam perkembangan ini terdapat 5 poin penting di dalam fakta-fakta tersebut dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu setiap anak adalah individu yang unik. Artinya apa? Tidak ada individu yang sama, bahkan dalam kasus bayi kembar. Mereka memiliki perbedaan. Perbedaan dalam hal apa? Bakat, minat, dan kemampuan. Seperti itu. Yang kedua dalam fakta-fakta perkembangan ini adalah setiap individu adalah makhluk yang berkembang. Artinya apa? Artinya adalah mengalami inklusivitas atau special needs bukan berarti individu tidak berkembang. Meskipun pola perkembangannya memang sedikit berbeda dengan individu yang normal, namun tetap saja anak dengan kebutuhan khusus adalah makhluk yang berkembang. Yang ketiga adalah perkembangan mencakup perubahan dalam biologis, kognitif, dan sosioemosional yang dimulai sejak lahir hingga akhir usia. Artinya adalah perkembangan di sini diartikan sebagai bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan motorik kasar maupun motorik halus, kemampuan berbicara atau berbahasa, dan kemampuan bersosialisasi. Yang keempat yaitu pendidikan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan. Artinya adalah pengajaran terhadap siswa harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak tersebut agar tidak terlalu menyusahkan atau menyulitkan, menegangkan ataupun menjemukan. Yang kelima yaitu pendidikan pada anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak yang normal. Artinya adalah pendidikan akan disesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dialami oleh anak tersebut agar tujuan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus dapat tercapai. Nah, Sobat Maslow, berdasarkan penjelasan saya yang sebelumnya tentang fakta-fakta perkembangan tersebut, kita ketahui bahwa proses psikologis di sini mencakup proses biologis, proses kognitif, dan proses sosio-emosional. Dan saat ini kita akan membahas satu persatu dari proses tersebut. So, stay tuned. Nah, Sobat Maslow, proses biologis di sini artinya adalah perubahan pada tubuh anak. Proses biologis lah yang melandasi perkembangan otak, berat badan, tinggi badan, perubahan dalam gerak atau motorik, dan perubahan hormonal di masa puber nanti. Proses biologis ini juga mencakup faktor genetika tersebut. Artinya, faktor genetika seperti kelainan kromosom akan memerankan peranan penting di dalam proses biologis pada anak. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah proses kognitif. Proses kognitif ini merujuk pada kesadaran yang dimiliki oleh individu tentang daya berpikir dan nalar. Jadi dalam proses kognitif ini terjadi perubahan di dalam pola pikir, intelijensi, dan bahasa pada anak. Proses perkembangan kognitif ini akan memampukan anak untuk bisa merangkai sebuah kalimat yang bermakna, mengingat suatu puisi, dan memecahkan persoalan-persoalan di dalam sebuah mata pelajaran, misalnya pelajaran matematika. Misalnya saja
ketika mereka diberikan suatu instruksi. Pada anak normal akan sangat mudah jika kita akan memberikan suatu instruksi pada saat mengajar. Namun tidak bagi mereka yang memiliki keterbatasan pada diri mereka, pada anak berkebutuhan khusus. Kita harus ekstra bersabar di dalam memberikan instruksi karena mereka tidak secepat anak normal. Seperti itu. Yang terakhir yaitu proses sosio-emosional. Proses sosio-emosional adalah perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan di dalam emosi, dan perubahan pada kepribadian anak. Misalnya saja interaksi dalam keluarga atau dengan orang lain, dan bagaimana interaksi dengan orang lain tersebut, misalnya ya tadi keluarga, teman sebaya, ataupun guru, mempengaruhi perubahan emosi, perubahan kepribadian pada seorang anak, dalam hal ini anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan sosioemosional pada anak berkaitan dengan prestasi akademiknya. Apa hubungannya? Penyikapan yang tepat pada anak berkebutuhan khusus terkait dengan proses emosional ini akan membuat mereka merasa nyaman untuk belajar karena merasa dihargai dan dihormati hak-hak dan kemampuannya. Untuk itu, peranan guru sangatlah fundamental terhadap perkembangan ini, agar setiap anak, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, mampu menemukan berbagai potensi yang dimiliki. Seperti itu. Nah, Sobat Maslow, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang konsep pendidikan inklusif. Berikut penjelasannya. Pendidikan inklusif adalah sebuah konsep untuk memberi solusi terhadap persoalan pendidikan yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh setiap orang karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki, baik fisik, kognitif, sosial ekonomi, atau individu berkebutuhan khusus. Nah, maksudnya adalah individu dengan keterbatasan ini seringkali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, terutama di dalam layanan pendidikan, sehingga mereka tidak bisa mengeksplor apapun yang menjadi potensi mereka. Seperti itu. Pendidikan inklusif adalah sebuah strategi untuk mewujudkan pendidikan yang universal guna menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual anak dan masyarakat. Artinya adalah pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyertakan semua anak bersama-sama berada dalam suatu iklim pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tanpa membeda-bedakan dari mana asalnya, suatu kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis tempat tinggal anak tersebut, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik ataupun mental. Jadi ini mencakup semuanya tanpa membeda-bedakan aspek ataupun lini kehidupan dari anak tersebut. Seperti itu. Nah, Sobat Maslow, tepatnya pada tahun 1975 oleh Kongres United States of America itu membentuk semacam law atau hukum undang-undang untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Namanya itu adalah IDEA atau kepanjangannya Individuals with Disabilities Education Act, disingkat IDEA. Nah, IDEA ini berisi tentang pemberian hak memperoleh pendidikan sejak lahir sampai dengan usia 21 tahun bagi individu yang mengalami hambatan kognisi, emosi, maupun fisik. Nah, di sini ada poin-poin yang hendak dijelaskan bahwa si IDEA ini menjamin pendidikan dari mereka yang memiliki kebutuhan khusus itu. Kita akan breakdown bersama satu persatu, ada 4 poin dan berikut penjelasannya. Nah, Sobat Maslow, jadi IDEA itu menjamin yang pertama individu bebas untuk memilih pendidikan yang sesuai. Jadi mereka berhak untuk mengikuti program pendidikan yang secara khusus memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang unik. Yang kedua yaitu mereka berhak untuk menjalani evaluasi yang fair dan tidak diskriminatif. Yang ketiga yaitu mereka berhak mendapatkan program pendidikan
yang disesuaikan dengan kelebihan maupun kelemahan yang dimiliki dalam Individualized Education Program. Ini nama programnya yaitu IEP atau Individualized Education Program. Jadi idea ini memandatkan beberapa praktik yang memang memastikan bahwa hak-hak dari siswa dan orang tua itu dilindungi dalam proses pengambilan keputusan. Berarti di sini artinya tidak ada eksploitasi terhadap mereka. Yang terakhir yaitu idea menjamin bahwa hak-hak asasi individu, terutama mereka yang mengalami kebutuhan khusus itu dihargai. Seperti itu. Tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas normal. Nah, Sobat Maslow, untuk poin tujuan yang pertama itu artinya adalah dengan adanya pendidikan inklusif ini dapat melepaskan yang namanya boundaries dan mencari solusi agar keterbatasan tersebut tidak membatasi anak untuk terlibat di dalam aktivitas normal. Jadi ini semacam meniadakan diskriminasi tersebut. Yang kedua adalah mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan yang membuat anak menjadi semakin tidak berdaya. Artinya adalah dengan mengenal proses psikologis yang sudah kita bahas tadi itu, sehingga bisa menciptakan strategi untuk pencapaian setiap tugas perkembangan yang lebih maksimal. Seperti itu. Nah, Sobat Maslow, kita masuk pada topik terakhir dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu model pendidikan inklusif. Jadi di sini terdapat 4 model pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu inklusif penuh, yang kedua integrasi model umum, yang ketiga yaitu integrasi model lanjutan, dan yang keempat model inklusif. Kita akan membahas model-model ini satu persatu. Berikut penjelasannya. Model pendidikan inklusif, model inklusif penuh. Dalam model ini, semua murid yang memiliki keterbatasan khusus ditempatkan di sekolah yang dekat dengan rumahnya dan mengikuti pendidikan dengan anak-anak normal secara penuh. Artinya, tidak ada pemisahan atau perpindahan kelas sewaktu-waktu. Dan guru kelas memiliki tanggung jawab utama di dalam menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Pada model inklusif penuh ini, tidak mempermasalahkan apakah anak tersebut dapat mengikuti program reguler atau tidak, akan tetapi lebih melihat pada kemampuan dan keinginan guru, sekolah ataupun sistemnya untuk melakukan adaptasi atau memodifikasi program pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu. Model pendidikan inklusif, integrasi, model umum. Dalam model ini, anak-anak berkebutuhan khusus dididik dalam setting terpisah terlebih dahulu. Barulah setelah anak tampak siap, anak digabung ke dalam kelas reguler. Nah, Sobat Maslow, pada model ini diawali dengan menyiapkan anak melalui pendekatan intervensi yang baik dan sisi emosi maupun sisi perilaku. Jadi, jika psikolog ataupun terapis menyatakan bahwa anak ini telah siap untuk mengikuti kelas reguler, barulah anak dapat mengikuti kelas yang ditunjuk. Seperti itu. Model pendidikan inklusif, integrasi, model lanjutan. Dalam model lanjutan ini, kelompok atau individu dari kelas khusus mengunjungi kelas reguler untuk aktivitas bersama atau mata pelajaran tertentu. Nah, Sobat Maslow, pada model integrasi model lanjutan menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus harus menyesuaikan dengan ketentuan sistem dan kelas reguler, sehingga anak yang berkebutuhan khusus sering dianggap sebagai tamu yang berkunjung di kelas reguler. Seperti itu. Model pendidikan inklusif, model inklusif. Di dalam pembelajaran inklusif, ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan agar pendidikan dapat berjalan, yaitu dengan tidak melabel anak ABK sebagai sesuatu yang membahayakan, kemudian mengubah pandangan dan hati untuk menerima perbedaan, reorientasi yang berkaitan dengan assessment,
metode pengajaran dan manajemen kelas, termasuk penyesuaian lingkungan, redefinisi peran guru, dan realokasi sumber daya manusia. Kemudian penyediaan bantuan profesional dan pelatihan guru, pembentukan, peningkatan, dan pengembangan kemitraan antara guru, orang tua untuk berbagi pengalaman, kurikulum, dan evaluasi pembelajaran yang fleksibel. Nah, Sobat Maslow, sekian jauh pembahasan kita pada hari ini. Dan untuk menindaklanjuti pemahaman kalian, apakah kalian dapat memahami penjelasan saya, maka sudah ini akan saya kirimkan link untuk kuis, dan link kuis ini juga akan saya anggap sebagai kehadiran kalian. So, sampai jumpa di Google Form.